Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika, masih materi bab 1, yaitu bilangan bulat. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang membandingkan bilangan pecahan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi membandingkan bilangan pecahan, maka kalian dapat mengurutkan beberapa bilangan pecahan dan membandingkan dua bilangan pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Bisa diperhatikan gambar ini ya, ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama menunjukkan satu bagian yang berwarna biru dan yang ada 3 yang berwarna putih. Jadi dari gambar ini bentuk pecahannya adalah 1/4 karena hanya ada satu yang berwarna biru dan dari 4 bagian 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Gambar yang kedua sama 1/4 karena satu bagian berwarna biru dan terdiri dari 4 bagian. Gambar yang ketiga, yang berwarna biru ada 2 dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pecahannya adalah 2/6. Bentuk umumnya untuk 1/4, 1 ini disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Jadi yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Ini ada gambar lagi, ini ada gambar pizza. Yang pizza yang ini 1 karena dia tidak dipotong ya. Kemudian yang ini dipotong jadi 2, jadi masing-masing bagiannya adalah 1/2. Kemudian yang ini pizzanya dibagi 4, jadi masing-masing bagiannya adalah 1/4. Ini pecahannya 1/2, yang ini karena dibagi 4, jadi pecahannya 1/4. Ini sama seperti tadi ya, 1/2, 1 pembilang, 2 penyebut, 1/4, 1 pembilang, 4-nya penyebut. Nah, sekarang kita belajar macam-macam bentuk pecahan. Nomor 1, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh pecahannya seperti ini, 1/4, 2/4, 3/4, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bisa kita lihat ini ada pecahan 7/5, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Jadi 1, 2/5. Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma, seperti 0,5, 1,25, dan 2,75. Kemudian yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Seperti 5% adalah 5/100, 30%, 30/100, dan 75%, 75/100. Kemudian kita akan belajar membandingkan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Ini penyebutnya sama-sama 7 ya, ini juga penyebutnya sama-sama 5. Jadi kita tinggal bandingkan saja pembilangnya. 2 dan 1 berarti tandanya adalah lebih besar. Jadi 2/7 lebih besar dari 1/7. Kemudian ini 3 dan 7 tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari. Jadi 3/5 kurang dari 7/5. Kemudian yang kedua, jika pembilangnya sama. Jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebut. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Nah, ini kita perhatikan pembilangnya sama ya, sama-sama 6.
Dan ini juga pembilangnya sama-sama 7. Sekarang kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya besar yang ini, 15. Nah, semakin besar penyebut, semakin kecil nilai pecahannya. Jadi, 6/11 lebih dari 6/15. Karena angka 15 lebih besar dari 11, sedangkan nilainya lebih besar 11. Kemudian yang ini juga 3/7 lebih kecil dari 3/4. Kemudian jika pembilang dan pembilangnya berbeda, dapat menggunakan cara kali silang. Di contohnya 3/6 dan 2/3 kita kalikan silang. 3 dikali 3, 2 dikali 6. 3 dikali 3 hasilnya 9, 2 kali 6 hasilnya 12. 9 dan 12 tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari. Jadi 3/6 kurang dari 2/3. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan. Ini ada 2 contoh soal. Yang nomor 1, penyebutnya sama, dan nomor 2, penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya sama, untuk mengurutkan bilangan, kita tinggal lihat pembilangnya saja. Di sini ada 6/6, 1/6, 2/6, dan 5/6. Jika mengurutkan dari yang terkecil, maka 1/6, 2/6, 5/6, dan 6/6. Namun, jika mengurutkan dari yang terbesar, jadi 6/6, 5/6, 2/6, dan 1/6. Kemudian yang kedua adalah jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Kita cari KPK. KPK dari 2, 5, 4 adalah 20. Caranya, kita tuliskan dulu soalnya di sini, kemudian KPK-nya 20, kita tuliskan angka 20. Nah, cara untuk mendapatkan angka 10 ini adalah dengan cara 20 dibagi 2, kemudian dikalikan 1, hasilnya 10. 20 dibagi 5, hasilnya 4, dikalikan 3, jadi 12. 20 dibagi 4 adalah 5 dikali 3 jadi 15, dan 20 dibagi 5, hasilnya 3 dikalikan 4 jadi 16. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan saja. Bilangan yang dari yang terkecil adalah 1/2, 3/5, 3/4, dan 4/5. Kebetulan ini angka yang digunakan memang sudah sesuai dengan urutan dari yang terkecil ya. Kemudian, jika disuruh mengurutkan bilangan dari yang terbesar, maka kita tinggal balik saja. Jadi 4/5, 3/4, 3/5, dan 1/2. Atau juga bisa dilakukan dengan merubah kepecahan desimal. 1/2 menjadi 0,5, 3/5 menjadi 0,6, 3/4, 0,75, dan 4/5, 0,8. Urutannya sama seperti ini hasilnya ya. 1/2, 3/5, 3/4, dan 4/5. Jika dari yang terbesar jadi 4/5, 3/4, 3/5, 1/2. Nah, untuk mengurutkan ini, kalian jangan lihat hasil yang sudah disamakan penyebutnya ya, tetap mengacu pada soal. Demikian materi hari ini, semoga bisa dipahami dan kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.